guys, nah ketemu lagi nih dengan saya ya. Kali ini kita akan bahas vacuum blender ya, produk terbaru dari Polytron. Ini adalah full set yang didapati dalam satu kardusnya ya. Nah jadi kita akan melakukan beberapa tutorial cara penggunaan dari vacuum blender ini. Nah bagaimana sih cara kerjanya ya? Yang pertama saya akan melakukan tes jika hanya menggunakan mesinnya saja ya. Pertama-tama di sini sudah kita lihat ada lampu yang menyala dan saya akan coba nyalakan powernya ya. Nah, sudah nyala. Kemudian jika hanya mesin bisa melakukan apa aja sih? Nah, itu akan kita coba cari tahu ya. Saya pencet tengahnya tidak berfungsi ya. Tidak ada respon. Saya putar-putar juga di sini tidak ada responnya ya. Dia tidak mau melakukan apapun dan ada tombol-tombol yang aku pencet juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi jika hanya mesin ini yang menyala ya, hanya mesin ini yang terpasang tanpa gelas dan tanpa vacuum noise, kita hanya bisa melakukan itu untuk vakum ya. Saya pencet tidak bisa, saya putar-putar tidak bisa, saya pencet auto juga tidak bisa, jadi hanya bisa untuk vakum. Nah, di sini ada tombol vakum. Untuk vakum apa? Nah, di sini ada travel cup. Nah, travel cup inilah yang akan saya lakukan vakum. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menggunakan selang ini ya. Ini ada selang atau vacuum hose ya. Jadi bagian ujungnya kita tempelkan di mesin ya. Sementara ujung yang satu lagi kita tempelkan di bagian atas travel cup. Nah, selang dan travel cup ini tidak akan menempel atau tidak akan nyangkut ya. Dia akan sangat mudah terlepas seperti ini, teman-teman. Sangat akan mudah terlepas ya. Tetapi nanti dalam 1 atau 2 detik jika teman-teman pegang dengan benar ya, itu akan menempel dan tidak akan mudah terlepas ya. Karena apa? Karena nanti akan ada daya hisap yang sangat kuat sehingga menjadikan gelas dan vacuum hose ini dapat menempel dengan keras ya, seperti ini nih. Contohnya saya akan coba untuk gantung ya gelasnya. Nah, itu tidak akan mudah terlepas dan tidak akan jatuh ya, karena dia memang sudah kencang megangnya atau sudah ngeleket ya. Nah guys, jadi kesimpulannya dari tes kita yang pertama adalah jika hanya mesin itu hanya bisa melakukan vakum ya, itu untuk travel cup ya, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Saya melakukan proses vakum di gelas ini. Nah, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu apakah bisa melakukan blending jika saya hanya menggunakan gelas ini ya. Pertama yang harus diperhatikan itu di sini ada gambar atau simbol segitiga ya. Di sini ada gambarnya, ada lambang segitiga di sini. Kita paskan dengan yang di mesin ya. Kemudian kita putar sampai klek ya. Kita putar sampai klek. Itu adalah penguncinya ya. Karena jika tidak sampai klek tidak akan bisa melakukan apa-apa ya. Nah, di sini kita akan cobanya ya. Pertama saya akan coba pencet bagian tengahnya di sini. Nah, itu tidak ada respon ya. Kemudian akan saya putar. Juga tidak ada respon. Nah, di sini saya akan pencet auto, juga tidak ada respon. Jadi di percobaan kita yang kedua sini, jika mesin dan gelas tidak akan melakukan atau tidak akan ada aktivitas apapun ya, dipencet tombolnya tidak ada respon. Nah, sekarang kita akan melakukan tes yang ketiga ya teman-teman, dimana saya menggunakan mesin juk dan juga anti noise cap nya saya akan pasang. Nah, tapi pastikan untuk sensor magnetic clicknya itu terpasang dengan benar ya teman-teman, terpasang dengan rata, dengan sempurna. Nah, sehingga kita bisa melakukan blending. Saya akan mencoba untuk menyalakan mesinnya. Nah, sini sudah terlihat jika tombolnya sudah menyala semua ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan blending dengan menggunakan tombol yang tengah ya teman-teman. Di sini saya akan coba tekan seperti ini. Nah, ini jika saya lepas itu akan terhenti blendingnya ya. Jadi memang fungsi dari tombol tengah ini dia akan bekerja jika ditekan dan akan terhenti jika terlepas ya. Jika dilepas itu akan terhenti putarannya. Nah, berbeda dengan bagian sisi atau bagian luar pinggir tombol ini ya, jika saya putar di sini akan mendapati 5 kecepatan yang berbeda teman-teman. Ini yang pertama seperti ini ya, ini speed 1, kemudian speed 2 lebih cepat, speed 3 lebih cepat lagi, karena ada speed 4 yang sudah sangat cepat, dan speed 5 ini yang sangat-sangat lebih cepat lagi ya. Untuk melakukannya tinggal diputar balik seperti ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya guys, jika kita mau melakukan blending, kita itu harus memasang juk, gelas, dan juga anti noise cap ini ya, baru kita bisa melakukan blender. Nah, sekarang kita akan melakukan proses auto ya. Kita akan mencoba tombol auto. Tombol auto itu bisa apa aja sih dan fungsinya untuk apa? Nah, kita akan coba pencet tombol auto ini. Nah,
jadi proses awal jika saya aktifkan tombol auto ini adalah vakum ya. Udara yang ada di dalam juk maupun anti noise cap ini akan terhisap dengan mesin. Kemudian setelah 25 detik ya kurang lebih itu akan melakukan blending. Jadi mata pisau akan mulai berputar dan mencacah buah yang berada di dalam juk. Nah, jadi proses dari auto ini adalah pertama untuk menghisap udara, kemudian setelah sekian detik mata pisau akan berputar. Ya, kita akan coba matikan dulu ya teman-teman. Nah, berikutnya saya akan coba untuk melakukan proses vakum ya. Jadi jika seperti ini saya akan pencet tombol vakum, maka dia hanya akan menyedot udara yang ada di dalam ya, tanpa melakukan blending seperti ini ya. Jadi jika saya pencet vakum itu hanya proses vakum tanpa blending. Nah, sekarang setelah jusnya sudah jadi ya, kita akan kesulitan untuk membukanya. Tetapi di sini ada tombol di bagian atas, kita pencet dulu ya, agar udaranya bisa masuk. Kemudian kita dapat melepas atau mencopot bagian atas ini ya, atau vacuum noise-nya ini. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk gelasnya pun juga kita akan sulit untuk membuka tutupnya ya teman-teman. Tapi ada seal di sini yang harus kita cabut ya. Tapi jangan sampai lepas. Untuk sealnya kita buka sedikit aja agar udaranya masuk, sehingga tutup dari juk atau gelas ini bisa kita buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bukanya akan mudah setelah kita mencabut sealnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses terakhir teman-teman. Sekarang proses untuk membersihkan juknya ya. Jadi di sini pada bagian bawah blade itu bisa kita lepas ya dengan cara cukup kita putar seperti ini, sehingga mata blade-nya bisa kita cuci, juk tetap bersih dan higienis, dan jus kita pun akan tetap bersih dan sehat. Oke, terima kasih sudah tonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.